Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan atau menamatkan kitab yang kita bahas di daurah 2 hari sebelumnya pada hari Sabtu dan hari Ahad, dan masih tersisa beberapa poin lagi dari kitab yang insyaallah taala akan kita selesaikan dan kita tamatkan pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala. Di mana pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa fasal, beberapa bab. Yang pertama hukum puasa, bab yang kedua hikmah di balik puasa. Bab yang ketiga adalah hukum puasa bagi orang yang sakit, musafir, dan apabila mereka berbuka apa keharusan yang mereka lakukan, serta definisi dan ketentuan orang sakit dan musafir. Juga bab tambahan yang kita tambah yang tidak tersebutkan oleh Syekh adalah puasa bagi orang yang haid atau nifas. Begitu pula wanita yang hamil serta menyusui. Dan jika mereka berbuka, apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Juga pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menerangkan kepada kita pembatal-pembatal puasa. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang menerangkan kepada kita pembahasan at-tarawih. Apa itu tarawih dan istilah siapa tarawih tersebut? Apakah itu bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bahasanya para ulama? Juga pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-6, pasal yang ke-6 terkait zakat. Definisi zakat secara etimologi, secara syar'i, faedah hikmah dari zakat dan beberapa harta yang ada zakat di dalamnya, nisab, haul, dan beberapa poin penting lainnya terkait permasalahan zakat. Dan insyaallah taala hari ini kita akan memasuki fasal yang ke-7, bab yang ke-7 terkait orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kata penulis rahimahullah taala, al-faslu sabi'u fi ahli zakat. Bab yang ke-7, fasal yang ke-7 terkait orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ahlu zakati humul jihad allati tusrafu ilaiha az-zakah. Waqad tawalla Allah azza wa jal bayanaha binafsihi. Terkait orang-orang yang berhak diberikan zakat, harta zakat diberikan kepada mereka, itu telah diterangkan oleh Allah Jalla wa Ala langsung di dalam firman-Nya. Itu surat At-Taubah ayat ke-60. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum." وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu hanya diberikan kepada kaum fuqara, orang fakir, kaum miskin, wal 'amilina 'alaiha. Yang ketiga adalah amil zakat. Yang keempat adalah al-mu'allafati qulubuhum. Siapa itu al-mu'allafati qulubuhum? Berikut ini akan diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Yang kelima adalah wafir riqab, memerdekakan budak sahaya. Juga masuk ke dalam ini adalah melepaskan tawanan dari kalangan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Wal gharimina, yang keenam adalah orang-orang yang terikat hutang. Nah,
Yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di medan jihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan yang kedelapan adalah wa banis sabil, seorang musafir. Fariidatan min Allah, ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Jalla wa Ala. Menerangkan bahwa zakat mesti diberikan kepada 8 senif ini dan tidak boleh kepada selain mereka. Dari mana kok bisa dipahami tidak boleh untuk selain mereka? Kata para ulama, dari sisi konteks ayat di mana Allah Jalla wa Ala berfirman innama. Innama di dalam bahasa Arab dikenal sebagai adatul hasr. Sebuah kalimat konteks yang dipakai oleh orang Arab untuk pembatasan. Ya, pembatasan. Innama sadaqat, sedekah itu hanya. Makanya ketika ada innama seringkali diartikan hanya saja atau innama sadaqat, hanya kepada dan semisal dengannya. Fahaulai thamaniyatu asnaf. Ini adalah 8 senif yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama Allah sebutkan al-fuqara. Siapakah mereka? Kata Syekh, humul ladzina la yajiduna min kifayatihim illa syai'an qalilan dunan nisf. Yaitu mereka orang-orang yang tidak mendapatkan penghasilan mereka itu tidak mencukupi kebutuhan mereka atau setengah di bawah kebutuhan mereka. Misalkan kebutuhan mereka adalah 2-3 juta, yang dia dapatkan hanya 1,5 juta. Tentunya yang dimaksud dengan ini adalah kebutuhan primer. فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة. Kata beliau, maka apabila ada orang yang tidak mendapatkan penghasilannya itu tidak mencukupkan, tidak cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya untuk setengah tahun, maka dia masuk ke dalam kategori fakir. Maka ia diberikan dari zakat dengan nominal, ya, atau untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya 1 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kalau demikian kategorinya berarti PNS sekarang juga masuk ke dalam kategori miskin? Jawabannya tentu tidak. Karena gaji PNS misalkan setiap bulan ada. Yang apabila seluruh gaji tiap bulan itu diberikan hanya setahun sekali, tentu itu akan mencukupkan atau mungkin bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya 1 tahun. Namun tidak mesti PNS tidak dapat zakat. Bisa jadi dia termasuk senif zakat. Misalkan gaji dia dalam 1 bulan, berapa gaji PNS paling kecil? Misalkan 3 juta ya. 3 juta. Sedangkan dia punya anak 10 misalkan. Istri 4. Cukup nggak 3 juta? Tidak masuk. Tidak cukup ya kan? Apabila uang 3 juta tersebut dalam 12 bulan langsung diberikan sekaligus. Jangankan untuk 1 tahun, mungkin untuk setengah tahun aja tidak cukup. Atau istrinya 1, anaknya sedikit. 3 juta cukup, tetapi dia termasuk dari orang-orang yang terikat hutang. Maka dia berhak mendapatkan zakat dari sisi ini. Ini definisi al-fuqara. Penghasilan dia itu tidak mencukupi setengah kebutuhannya. Nah, الثاني المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر. Yang kedua adalah al-masakin, orang-orang miskin. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang-orang yang punya penghasilan yang mencukupi lebih dari setengah kebutuhan mereka, tetapi tidak sempurna. Misalkan kebutuhan uang yang harus dia dapatkan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya itu adalah 3 juta. Rupanya yang dia dapatkan 2 juta. Namun ingat bahwa ini maksud dengan kebutuhan di sini adalah kebutuhan primer ya. Yang dia dapatkan cuma 2 juta. Maka dia masih berhak mendapatkan zakat. Nah. Walakin la yajiduna ma yakfihim sanatan kamilatan. Di mana
penghasilan dia itu tidak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya 1 tahun sempurna. Fayukmalu lahum nafaqatus sanah, maka diberikan kepada mereka dari zakat untuk menutupi kebutuhannya 1 tahun. Wa idza kana ar-rajulu laysa 'indahu nuqudun wa laysa 'indahu muridun akhar min hirfatin aw ratimin aw istighlalin yaqumu bi kifayatihi fa innahu la yu'ta min az-zakah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la hadha fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Syekh, adapun jika seorang itu dia tidak memiliki harta, ada orang tidak punya uang, harta, uang kontan dia enggak memilikinya, tetapi dia punya penghasilan lain dari sebuah pekerjaan, punya usaha atau gaji tiap bulan. Aw istighlal yaqumu bi kifayatihi fa innahu la yu'ta min az-zakah. Atau dia memiliki penghasilan yang dia tidak melakukannya, tetapi dari itu dia punya penghasilan yang mencukupkan kebutuhannya, maka dia tidak diberikan zakat. Karena yang diberikan zakat itu adalah orang yang miskin, fakir, bekerja, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi, tidak sampai ke setengah dari kebutuhannya atau bahkan lebih dari setengah kebutuhannya, tetapi tidak menyempurnai kebutuhannya. Nah, di sana ada orang-orang yang dia tidak bekerja dan tidak punya uang kontan, tapi dia punya penghasilan. Contohnya orang kaya, dia nggak punya pekerjaan yang dia dapatkan penghasilan langsung dari pekerjaannya itu, tapi dia punya kos-kosan, 50 kos-kosan. Ini bukan orang miskin, ini namanya ghaniyun. Ya, dia tidak bekerja langsung saja, punya penghasilan yang mencukupkan. Jelas ya? Taib. Atau dia punya gaji terhadap sebuah pekerjaan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la hadza fiha li ghaniyyin. Tidak ada hak dalam zakat itu untuk orang kaya. Ini yang dimaksud dengan ini, sebagian ulama berpendapat adalah zakat yang wajib. Adapun sedekah sunnah, pendapat yang rajih itu boleh dimakan oleh orang kaya dan boleh dimakan oleh ahlul bait. Ya. Karena ulama sepakat kalau zakat yang wajib itu tidak boleh dimakan oleh orang yang kaya dan orang yang mereka dari keturunan ahlul bait. Adapun sedekah sunnah, maka yang rajih boleh dimakan oleh orang kaya dan juga boleh dimakan oleh ahlul bait. Demikian pendapat sebagian ulama dan itu yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adini faqihul Yaman rahimahullahu taala wa kataba lahu syahadah. Wala liqawiyyin muktasib. Dan zakat juga tidak berhak diberikan kepada orang yang kuat. Wala liqawiyyin muktasib. Orang yang kuat dan bekerja. Maksudnya punya penghasilan yang mencukupkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini 2 sinif dari 8 sinif yang berhak mendapatkan zakat. Ats-tsalits, yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha. Amil zakat. Siapakah mereka amil zakat? Wa humul ladzina yuwakkiluhumul hakimul 'am lid-daulati fi jibayatiha min ahliha wa tasrifiha ila mustahiqiha wa hifdhiha. Yaitu mereka orang-orang yang telah diberikan tugas oleh hakim, pemerintah, penguasa suatu negara, suatu tempat untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat. Kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya serta menjaganya. Ini yang disebut dengan amil zakat. Ya, wa nahwi dzalik minal wilayati 'alaiha. Dan kewajiban-kewajiban lain yang mesti mereka lakukan sebagai amil zakat. Tidak semua orang membentukkan suatu organisasi kemudian mereka menamakan amil zakat. Sesukanya dia mengambil bagian dari zakat. Satu pesantren ya membuka ya program penerimaan zakat, langsung mereka menamakan dirinya sebagai amil zakat, maka mereka mengambil bagian dari itu tidak berhak. Ya, atau misalkan kita sekarang jamaah suatu pengajian, kita bentukkan menerima zakat. Kemudian langsung kita katakan langsung sebagian dari kita mengambil hak darinya dengan alasan dia amil zakat. Tidak demikian. Amil zakat adalah mereka orang-orang yang ditunjuk oleh negara secara formal. Kenapa demikian? Karena kalau setiap kelompok, setiap organisasi, setiap ormas
membentukkan atau menjadikan diri mereka sebagai amil zakat, maka ini akan terjadi keganjalan, akan terjadi banyak kekacauan karena tidak berada di bawah pantauan yang formal. فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ. Amil zakat mereka berhak mendapatkan zakat sekadar amalan mereka sekalipun mereka orang kaya. Nah, namun sekali lagi amil zakat adalah mereka yang dibentukkan oleh negara. Karena sebagian kita ada yang bermudah-mudahan menamakan dirinya sebagai amil zakat. Ini sering terjadi kapan? Pada zakat fitrah sebagian daerah, ya kan? Alasan amil zakat. Akhirnya dia pun mengambil dari beras tersebut dalam keadaan dia kaya. Memang ya amil zakat berhak mendapatkan zakat sekalipun dia orang kaya. Tapi amil zakat adalah mereka yang diberi tugas khusus formal resmi oleh negara. Dan itu pun dalam zakat selain zakat fitrah. Adapun zakat fitrah hanya 2 golongan yang bisa menerimanya. Kaum fakir dan kaum miskin. Nah. Ar-rabi' al-mu'allafati qulubuhum. Snif yang keempat yang Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi adalah al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang diharapkan hati mereka kokoh. Untuk melembutkan hati mereka. Siapa itu? Kata penulis, wahum ru'asa'ul asyairul alladhina laysa fi imanihim quwwatun fayu'tawna minaz zakati liyaqwa imanuhum fayakununa du'atan lil islami wa qudwatan salihatan. Yaitu mereka para tokoh yang baru masuk Islam dan iman mereka belum kuat. Maka mereka diberikan dari harta zakat agar iman mereka kuat, sehingga mereka bisa menyeru orang-orang lain yang berada di belakang mereka masuk ke dalam Islam dan menjadi panutan kaumnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah perang Hunain. Atau dari beberapa perang. Ketika beliau mendapatkan harta ghanimah, harta apa? Hasil perang, bukan rampasan perang. Islam tidak pernah merampas harta. Hasil perang. Maka Nabi memberikan kepada beberapa orang yang masuk Islam dari tokoh Quraisy dan mereka adalah orang-orang kaya. Sampai terjadi sesuatu di hati para sahabat Nabi. Maka Nabi SAW menerangkan bahwa Nabi memberikan kepada mereka untuk melembutkan hati mereka, mengokohkan hati mereka. Karena kalau mereka kokoh di dalam Islam, di belakang mereka ada masyarakatnya yang akan mengikuti mereka. Nah, ini disebut dengan al-mu'allafati qulubuhum. Namun yang terjadi khilaf di antara ulama, apakah masuk ke dalam kategori al-mu'allafati qulubuhum orang yang baru masuk Islam dan imannya belum terlalu kuat, tetapi dia bukan sebagai tokoh masyarakatnya. Ya. Apakah masuk ke dalam hal ini ataukah tidak? Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat masuk ke dalam kategori al-mu'allafati qulubuhum. Karena pemberian kepada mu'allafati qulubuhum itu bukan semata-mata karena dia sebagai tokoh yang apabila dia kokoh di dalam Islam, orang lain akan mengikuti dia. Itu memang salah satu dari hikmahnya. Tetapi itu bukanlah hikmah satu-satunya. Karena di antara hikmah memberikan zakat kepada mu'allafati qulubuhum adalah agar dia kokoh di atas imannya. Agar Islamnya itu kokoh. Karena penjagaan iman, agama itu tidak kalah pentingnya daripada penjagaan terhadap badan. Sisi pendalilannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang tidak kokoh, orang yang sudah kokoh imannya saja diberikan kepadanya harta zakat tatkala dia miskin atau fakir atau juga terikat hutang. Mereka ini mendapatkan zakat untuk menjaga badan mereka kan, untuk menjaga fisik mereka agar mereka tidaklah lapar. Nah, penjagaan agama ya tidak kalah utamanya. Bahkan dia lebih utama daripada penjagaan badan. Maka dari sisi itu mereka diberikan. Walaupun mereka kaya. Karena dengan mereka diberikan zakat, mereka akan semakin cinta kepada Islam ini. Sebagian ulama berpendapat tidak berhak. Mereka tidak berhak diberikan zakat apabila mereka bukan tokoh. Karena al-mu'allafati qulubuhum itu diberikan semata-mata karena mereka sebagai tokoh, dengan mereka kokoh di atas Islam,
ini akan menyebabkan masyarakatnya mengikuti mereka. Kecuali mereka masuk ke dalam kategori salah satu dari 7 senif berikutnya, maka barulah mereka berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah yang ini. Nah, al-khamis, yang kelima adalah ar-riqab. Riqab dari kata rukbah, bermakna leher. Tapi maksudnya di sini adalah perbudakan. Nah, mereka diberikan zakat untuk memerdekakan mereka dari perbudakan. Masuk ke dalam hal ini juga adalah melepaskan tawanan dari kaum muslimin yang ditawan oleh musuh. Nah, yang keenam adalah al-gharimun, yaitu mereka orang-orang yang terikat hutang. Wahum al-madinun atau al-mudayyanun. Idza lam yakun lahum ma yumkin an yufu minhu diwanahum. Itu orang-orang yang terikat dengan hutang tatkala mereka tidak memiliki harta yang dengannya mereka bisa melunasi hutang mereka. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa orang yang mendapatkan hutang, orang yang punya hutang berhak mendapatkan zakat? Maka jawabannya yang pertama, Allah yang menyatakan mereka berhak. Yang kedua, tekanan mental, tekanan batin. Orang yang memiliki hutang itu tidak kalah besarnya dengan tekanan mental, batin orang-orang yang miskin, fakir, atau mu'allafati qulubuhum. Karena orang yang punya hutang itu sangat beban pikirannya, sangat tertekan batinnya, sangat tertekan mentalnya. Bahkan mungkin dia tidak berani bebas di luar rumahnya karena memiliki hutang yang sangat banyak. Tentunya kalau ini orang yang memiliki hutang tersebut masih punya sifat malu. Ada orang yang memang udah punya penyakit suka berhutang. Dia enggak merasa malu dengan banyaknya hutang. Bahkan dia hidup dengan gaya seakan-akan orang yang berhutang kepada dia. Padahal kalau diaudit, ya, hutangnya itu bisa membuat dia tenggelam. Ya, sudah sampai ke lehernya hutangnya. Nah, ada orang-orang yang punya penyakit seperti ini. Namun menjadi pembahasan, hutang, apa standar hutang yang dengannya seorang berhak mendapatkan zakat. Apabila dia berhutang untuk kebutuhan primernya, maka para ulama sepakat dia berhak mendapatkan zakat. Tetapi bagaimana kalau dia berhutang untuk kebutuhan sekunder? Sebelumnya para ulama sepakat seorang itu tercela, tidak baik apabila dia berhutang untuk kebutuhan sekunder atau sekunder. Sekunder, yang orang Aceh, betul. Untuk kebutuhan sekundernya. Tetapi apabila itu telah terjadi, maka dia berhak mendapatkan zakat. Karena dia masuk ke dalam keumuman kategori orang yang berhutang. Dan nasihat para ulama terkait orang yang berhutang untuk kebutuhan sekunder, itu dirinci, dilihat orangnya. Apabila diberikan kepadanya zakat untuk melunasi hutangnya itu untuk kebutuhan sekundernya, itu membuat dia menjadi-jadi, semakin bermudah-mudahan di dalam berhutang, maka lebih baik untuk tidak diberikan. Jelas ya? Ya, dilihat orangnya. Baik. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang punya hutang masuk ke dalam sekian senif zakat. Yang pertama karena Allah Jalla wa'ala yang memasukkan mereka. Yang kedua karena memang tekanan mental, tekanan batin orang yang punya hutang itu tidak kalah besarnya dengan tekanan mental, batin orang yang miskin atau fakir. Betul nggak? Ya, betul. Ya, misalkan kalau dia pergi kajian, pasti yang pertama kali dia ingatkan bukan ustadz dan materinya. Ada nggak orang yang punya hutang saya di situ? Ya, naganya yang penuh umah, nama nggak tagay merupakan yang kali ke gaglake. Ya kan? Betul nggak? Pengalaman ya. Kalau dia pergi kajian atau ke warung kopi, pasti yang dia ingat apa? Yunaga yang pahanainan. Yunaga yang mengatakan tang hidup pulau yunaja melong yang kena bayu. Kali mangga ketagi. Ya. Beban dia. Baik. Kecuali orang-orang yang punya rasa malu lagi, udah muka tembok. Yang nama leli gitu. Baik. Wa in kanu, dan perlu kita pahami bahwa hutang secara hukum asal
dia bukanlah tercela. Tidaklah tercela. Tapi yang tercela itu adalah bermudah-mudahan hutang, bersulit-sulitan bayar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam hidupnya pernah berhutang. Bahkan beliau wafat SAW masih punya hutang kepada seorang Yahudi dengan jaminan topi perang. Tetapi hutang Nabi SAW itu bukan untuk kebutuhan sekunder. Bahkan sebagian hutang Nabi SAW itu untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Yang menjadi masalah adalah bermudah-mudahan dengan hutang, bersulit-sulitan membayar. Dan Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda bayar hutang dalam keadaan yang sudah mampu adalah sebuah kezaliman. Yang dikira oleh orang yang susah bayar hutang itu, dengan tidak ditagihnya hutang tersebut oleh pemilik hutang, dia bisa hidup bebas. Dia masuk ke dalam kategori orang yang zalim. Dan orang yang zalim tidak akan pernah bisa lari dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim, fa idza akhadhahu lam yuflit." Sesungguhnya Allah itu terkadang mengundur-undur azabnya kepada orang yang zalim. Maka apabila Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan membiarkan dia lepas darinya. Dan bisa-bisa dia memakan harta haram. Karena Nabi SAW menyatakan, "La yahillu malu muslimin illa bi thibatin min nafsi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan tulus dari hatinya. Dia sudah punya kemampuan membayarnya. Waktu tempo telah datang, tetap saja dia tidak membayarnya. Tentu ini tidak akan membuat pemilik hutang tersebut tulus memberikannya. Dan harta yang zalim itu, kata para ulama, kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa, "Innama ya'kuluna fi butunihim nara." Adalah bara api dimasukkan oleh seseorang ke dalam perutnya. Saking besarnya permasalahan utang ini, Nabi SAW bersabda, "Inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidaini." Ruh seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Kayak pernah Nabi SAW tidak mensalati orang yang masih punya hutang. Sampai ada yang menjamin bahwa dia yang akan melunasinya. Maka masalah hutang masalah besar di dalam Islam. Yang sampai seorang hidup dengan tenang, nyaman, tanpa membayar hutang dalam keadaan dia sudah mampu. Dan jika dia punya hutang, tetapi dia jujur ingin melunasinya, tetapi dia belum memiliki kemampuan, niscaya Allah akan membantunya. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathatun 'ala Allah ya'unuhun." Ada 3 jenis manusia yang pasti akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama kata Nabi, "An-nakih yuridul afaf." Orang yang ingin menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia jujur ingin menikah dengan tujuan menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam syahwat yang muharram, pasti Allah akan bantu dia. Kalau dalam berjalan waktu sekian lama juga belum Allah bantu, maka perlu dia koreksi hatinya. Dia perbaiki keikhlasan dia, tujuan dia di dalam beragama. Yang kedua, al-mukatib adalah budak sahaya yang telah berjanji dengan majikannya untuk memerdekakan dirinya dengan suatu kesepakatan. Itu budak mukatib namanya. Misalkan dia katakan kepada majikannya, "Saya akan memerdekakan diri saya dari Anda ya, dengan kesepakatan yang kita sepakati." Mungkin kesepakatan yang berjalan baik. Kalau kamu bisa membayar 30 juta, dalam tiap bulan kamu bisa nyetor 500.000 atau 1 juta. Begitu sudah lunas, maka dia langsung merdeka. Ini namanya budak al-mukatib. Nah, yang ketiga kata Nabi SAW, "Ad-da'in yuridul ada." Orang yang berhutang, ketika dia berhutang tulus, jujur bahwa dia akan melunasinya. Dan kita tidak bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Karena ada orang-orang yang memang ketika mengambil hutang ada tujuan, ayo bayi ngampi kaya. Ya, berat harga laki yang baru tabai mihana laki beda bayi tadi. Nah, ini zalim. Nah, kemudian kata Syekh, "Fahaula'i yu'tawna ma yuwaffuna bihi duyunahum qalilatan kanat am katsiratan." Orang-orang yang punya hutang itu terikat utang diberikan zakat dengan nominalitas atau agar mereka dapat melunasi hutang mereka, apakah hutang mereka itu sedikit ataukah banyak. Sekalipun dari satu sisi mereka adalah orang-orang yang kaya. Kaya dari sisi apa yang mereka konsumsi sehari-hari, ya. Tetapi hutang mereka itu sangatlah banyak.
Kan ada orang seperti itu ya. Ya, bangkrut tiba-tiba atau punya hutang yang luar biasa, tapi dari suatu sisi dia orang yang kaya. Fa idza qudira anna hunaka rajulan lahu mawrid yakfi liqutihi wa quwwati ailatihi. Misalkan di sana ada seorang punya penghasilan yang dengannya yang penghasilan tersebut cukup ia gunakan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Tetapi dia punya utang yang tidak mampu dia lunasi dengan penghasilan dia tersebut. Kan dia punya penghasilan dalam sebulan 5 juta. 5 juta memang pas-pasan untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang apabila dia ambil dari 5 juta tersebut untuk melunasi hutangnya, maka anak istrinya akan kelaparan. Maka ini masuk ke dalam kategori orang yang punya utang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian ulama khilaf. Apabila yang punya hutang tersebut adalah orang tua atau anak, maka apakah berhak dia mendapatkan, apakah boleh dia memberikan zakat kepada anak atau orang tuanya? Jelas ini pertanyaannya. Misalkan kita di antara kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Dia lihat bapak dan anaknya itu terikat utang. Terikat utang. Apakah boleh anak atau orang tua mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya? Sebagian ulama berpendapat tidak boleh diberikan zakat karena yang diberikan kepada mereka nafkah. Dan bahkan dia bisa berdosa kalau anak dan orang tuanya berhutang karena kemiskinan. Mestinya dia memberikan nafkah kepada mereka sehingga mereka terikat dengan hutang. Sebagian ulama berpendapat boleh. Ya, sebagian ulama berpendapat boleh karena keumuman orang yang terikat dengan hutang. Sebagian yang lain merinci. Pendapat yang ketiga merinci. Dilihat apa sebab mereka berhutang. Kalau mereka berhutang karena miskin, kefakiran yang sebabnya karena si anak tidak memberi nafkah kepada mereka, maka mereka tidak boleh diberikan zakat. Tetapi yang diberikan kepada mereka adalah nafkah. Dan seorang anak telah berdosa. Karena orang tua atau anaknya itu berhutang atas kemiskinan mereka dan tidak diberikan karena dia yang tidak menafkahi mereka. Nah, yang ketiga ini lebih kuat, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, apabila kita mengetahui seseorang punya hutang, apakah kita boleh langsung pergi kepada orang yang memberikannya hutang tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu bahwa kita akan melunasi hutang dia ataukah tidak? Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak mengapa. Tidak mengapa, karena khawatir terkadang kalau kita memberikan kepada dia, bisa jadi dia tidak melunasi hutangnya, justru dia akan gunakan untuk yang lain. Maka kata Syekh tidak mengapa, tidak disyaratkan harus diketahui oleh orang yang punya hutang. Nah, yang ketujuh adalah fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Kata beliau, fi sabilillah adalah al-jihadu fi sabilillah fayu'ta al-mujahiduna minaz zakati ma yakfihim li jihadihim wa yashtari minaz zakati alatin lil jihadi fi sabilillah. Yaitu jihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini perlu kita berikan catatan terkait apa itu jihad di jalan Allah. Karena di hari-hari ini begitu mudah sebagian orang menamakan suatu aksi itu sebagai aksi jihad, walaupun secara agama sebenarnya itu adalah aksi pemberontakan, aksi pelengseran yang telah dilakukan oleh kaum Khawarij di masa terdahulu dan diperangi oleh kaum muslimin bersama penguasa mereka di masa itu, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sebelumnya Utsman bin Affan. Nabi SAW ketika ditanya tentang ada orang yang berperang hamiyatan karena semangat jahiliyahnya untuk membela organisasinya, membela kelompoknya. Ada yang berperang riaan, ria untuk dikatakan sebagai pahlawan. Ayyuhum fi sabilillah. Siapakah di antara mereka yang dikatakan mujahid di jalan Allah wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, man qatala litakuna likalimatullah al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang demi menegakkan tauhid di muka bumi Allah Jalla wa Ala, kalimat Allah la ilaha illallah, agar kesyirikan tidak lagi terjadi
di muka bumi ini agar manusia mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah, maka dialah di jalan Allah Jalla wa'ala. Dialah yang disebut mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sini jelaslah bagi kita definisi jihad di jalan Allah. Maka sungguh bukanlah jihad sebuah aksi tujuannya untuk memenangkan partainya, untuk memenangkan sebagian orang. Ya. Dan ini yang membuat fitnah ya kita di Indonesia. Ya. Padahal pertikaian terjadi demi nilai-nilai politik. Ya. Lawan yang ingin dia serang juga kaum muslimin. Kalau dikatakan di dalamnya ada orang-orang kafir, di kubu yang berikutnya juga tidak sedikit orang-orang kafir di dalamnya. Ya, 11 12. Sebelah dua belah beda aja. Ya. Tiba-tiba mengangkat bendera jihad. Ya, hanya dikarenakan mengucapkan Allahu Akbar langsung suatu aksi menjadi jihad. Ya, kalau kayak itu maling ayam juga bisa kan? Sambil maling ayam dia sebelum maling ayam salat subuh dulu. Ya, setelah maling ayam sambil dikejar oleh orang kampung dia lari mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang aneh, sebagian adik-adik kita mahasiswa sambil melempari kantor gubernur mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, andai kata tidak menimbulkan fitnah akan saya sebutkan nama tempatnya. Ada orang sambil melempari masjid. Dia ucapkan Allahu Akbar. Masjid iroh ngebete Allahu Akbar kan. Akhirnya alhamdulillah ada aparat keamanan dari suatu institusi marah, ditangkap semua. Jahat aku memang enggak sholat, tapi enggak sampai melempari masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ditarik dia, dimasukkan ke dalam mobil, caca-caca. Ditendang-tendang sama aparat keamanan. Ya, aparat keamanan ini bilang, jahat aku, walaupun aku enggak sholat, jarang ke masjid, tapi aku enggak sampai seperti kau. Melemparin masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar, ditendang-tendang akhirnya sama aparat keamanan. Itulah syubhat jemaah. Syubhat. Makanya para ulama katakan, ya penyimpangan dikarenakan syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran agama yang bersifat syahwat. Karena orang yang melakukan pelanggaran agama karena syahwat, rata-rata mereka sadar bahwa dirinya itu sedang berbuat salah. Rata-rata demikian kan? Orang yang berzina tahu dirinya salah. Minum khamar tahu dirinya salah. Tapi orang yang kena syubhat karena doktrin agama yang keliru, syubhat yang nyantol di dalam kepalanya, itu akan melakukan hal-hal yang orang yang punya akal sehat terkadang menilainya itu sungguh perbuatan yang keji. Tapi di waktu yang sama, orang yang melakukannya mengharapkan syurga Allah Jalla wa'ala dengan aksinya tersebut. Apa contoh paling akurat dan paling membingungkan, yang paling membingungkan kita jemaah? Apa kira-kira? Suatu aksi, ya sebagian orang mengharap syurga dan aksinya tersebut. Di waktu yang sama orang yang masih punya akal sehat bingung menilai aksi tersebut kok bisa dijadikan sebagai pintu syurga. Aksi apa kira-kira? Bunuh diri itu masih mending. Membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya enggak? Ya? Sejahat-jahat preman sekarang, saya kira nggak ada yang datang ke masjid mukul ustadz, betul ya? Atau walaupun ada mungkin agak lumrah. Ada preman habis mabuk lewat ustadz dipukul sama dia, itu lumrah. Ya karena dia memang preman, ya kan? Ya, mungkin karena dia lagi mabuk, ada ustadz lewat yang terlihat oleh matanya buaya. Ini memang orang mabuk kan? Dipukul oleh dia, lumrah kalau ada preman mukul ustadz. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka berjenggot, berpenampilan sunnah, mereka penghafal Al-Quran, mereka puasa Daud, mereka sholat 5 waktu, bahkan tahajud mereka itu mengalahkan tahajud keumuman para sahabat Nabi SAW. Bayangkan, mereka dengan kondisi seperti itu, rela membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan dengan itu mereka mengharap surga. Kan luar biasa berarti. Pada Utsman bin Affan ada khulafa ar-rasyidun. Kedua-duanya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman telah menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat salah satu dari mereka. Ali bin Abi Thalib beliau menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak paman kandung beliau.
Dan kondisi dua sahabat ini ketika dibunuh adalah kondisi yang mungkin preman saja nggak rela membunuh orang yang sedang beraktivitas seperti itu. Utsman sedang baca Al-Quran. Beliau sedang baca Al-Quran, jamaah haji atau umrah atau yang sangat banyak yang berada di Masjid Nabawi dikerahkan kepada rumah Utsman. Sehingga ketika jumlah manusia yang begitu banyak datang ke rumah Utsman, sebagian mereka tidak tahu untuk membunuh Utsman. Maka para sahabat yang ada di Madinah waktu itu hanya bisa diam, tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya, Utsman waktu itu di tangannya mushaf Al-Quran. Sedang baca Al-Quran. Abu Hurairah datang bawa pedang. Utsman bertanya, "Bubuk kenapa Abu Hurairah?" "Nak jaga ron tu Abu Hurairah." Ya oh, baik tampi ru darah kaum muslimin dengan pideng ron. Ini jawaban dari Utsman. "Pulang kamu wahai Abu Hurairah. Jangan sampai ada darah orang muslim yang tumpah." Padahal kata para ulama, andai kata Utsman menumpahkan darah mereka, maka sah dalam Islam karena mereka sebagai pemberontak. Tapi Utsman tidak mau ada yang korban. Biar beliau sendiri yang korban. Karena memang kondisi sudah sangat mencekam. Andai kata dilakukan perlawanan, maka pertumpahan darah sangat luar biasa dan Utsman tetap akan terbunuh. Beliau ditusuk sekian kali dengan pedang oleh orang-orang yang salat 5 waktu. Yang sangat banyak ibadah sunnah mereka. Penghafal Al-Quran. Ya, ditusuk berulang kali. Dan di tangan Utsman mushaf. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Penampilannya penampilan sunnah. Dia orang yang dikenal puasa Daud, banyak puasa sunnah, banyak salat sunnah, ya, penghafal Al-Quran. Membunuh Ali bin Abi Thalib di saat Ali keluar dari rumahnya untuk salat subuh. Apa yang membuat mereka berani melakukan yang demikian jemaah? Karena syubhat. Makanya dakwah salaf itu dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, insyaallah taala mereka selalu tegas dan selalu fokus membantah ahlul bid'ah. Menjawab syubhat-syubhat yang menyimpang dalam agama. Karena kata Ayyub As-Sikhtiyani, tidaklah ada satu ahlul bid'ah kecuali ujung-ujung perkaranya itu angkat pedang. Dan itu terbukti jemaah. Terkadang ada ahlul bid'ah mereka semangat melakukan ibadah luar biasa. Kita lihat orangnya Masya Allah. Tapi ketika bersikap terkadang dia rela menimpahkan darah seorang muslim dengan alasan jihad lah dan seterusnya. Syubhatnya. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh Menteri Agama Saudi Arabia sebelumnya, kalau kita melihat buku ulama salaf, kita akan dapatkan bantahan mereka terhadap ahlul bid'ah itu jauh lebih banyak daripada bantahan mereka terhadap kaum misionaris. Bahkan sebagian mereka, sebagian mereka tidak didapatkan di dalamnya bantahan terhadap Yahudi dan Nasrani. Melainkan hanya bantahan kepada ahlul bid'ah karena kerusakan yang mereka lakukan dari dalam. Ya, sedangkan orang-orang yang di luar Islam, Yahudi dan Nasrani, mereka merusak Islam dari luar. Kalau ada Yahudi dan Nasrani datang, orang Muslim tidak akan terpengaruhi. Misalkan ada pengumuman, akan ada tablik akbar yang akan pematerinya adalah Paulus. Kira-kira ada yang mau hadir? Nggak ada. Tapi ketika diumumkan ada tablik akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan, Alan, dia LCMA doktor lulusan dari university terkenal, dari university yang dianggap oleh orang adalah sumber Islam yang luar biasa. Tapi isi kepalanya kaum Khawarij, syubhat Khawarij. Ini jauh lebih membahayakan. Makanya fokus para ulama terhadap ahlul bidah itu luar biasa. Nah, karena mereka merusak Islam dari dalam. Seperti kaum Khawarij tadi. Bayangkan, kayaknya kita yang hidup di zamannya para sahabat Nabi, ketika mendengar seperti itu kan, yang bahasa Indonesia habis dah pergi. Ya kan? Ku bahasa Indonesia habis dah pergi, enggak sanggup pikir. Ku habis pergi. Apa ya? Enggak masuk di akal ya kan? Kok bisa ada orang mengharap syurga Allah Jalla wa'ala dengan membunuh Ali dan Utsman? Enggak masuk akal kan? Kalau ada orang mungkin bunuh seorang pemimpin yang bukan sahabat Nabi, ya mungkin di situ ada sekian persentase yang kita mungkin menyatakan agak lumrah, walaupun kita katakan itu salah, ya kan? Mungkin alasan karena zalim, karena nepotisme. Kalau Utsman dan Ali, enggak masuk akal orang mengharap surga dengan membunuh Ali dan Utsman. Itulah kalau sudah kena syubhat jemaah. Apalagi selain Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, bahkan sebagian ahlul bidah ada yang menghalalkan darah ahlus sunnati wal jamaah
Cuma hanya dikarenakan mereka selalu memperingatkan manusia bahaya syirik dan bahaya bid'ah. Ya. Dan bukan hoax. Terkadang kita mendengar Miona Wahabi tanpa Wahabi le, baru tanpa Yahudi. Ya, tengah pelit Yahudi atau Wahabi, merpa Wahabi, pelit Wahabi le, baru pelit Yahudi. Itu pun dengan tanda kutip. Siapakah yang dimaksud dengan kalimat Wahabi? Dan kita tidak merasa. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, kelompok Wahabi adalah kelompok yang sesat, menyesatkan. Pelopornya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang hidup pada abad kedua dan dakwahnya itu hanya ada di Maroko. Yang pertama kali menyesatkan dia adalah Ali bin Ahmad Al-Lukhami. Nah, di tahun 400 Hijriyah. Nah, kecuali yang dimaksud dengan Al-Wahabiyun adalah dari pecahan dari kata Al-Wahhab yang merupakan salah satu dari nama Allah. Maka berarti golongan Allah. Maka kita memohon kita adalah termasuk dari orang tersebut. Kata Syekh bin Baz demikian. Kalau yang dimaksud dengan Wahabiyan adalah seperti itu. Kemudian kata Syekh, mereka diberikan, orang-orang yang berada di jihad di jalan Allah Jalla wa'ala diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan mereka di dalam jihad dan membeli alat-alat perang. Masuk ke dalam kategori fi sabilillah, kata beliau adalah talibul ilm. Tapi disyaratkan oleh para ulama penuntut ilmu agama yang fokus. Yang dengan menuntut ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, dia tidak punya waktu lagi untuk bekerja. Syarat yang kedua, dia bukan orang kaya. Karena ada penuntut ilmu agama yang fokus belajar, tapi dia anak konglomerat. Misalkan dia santri, tapi dia ayahnya itu salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Ini jangan kamu ngambil zakat. Orang yang punya zakat itu diminta beli sama dia. Ya, ini syaratnya. Kenapa? Karena dalam banyak ayat dan hadis kata para ulama, Allah menamakan ilmu agama sebagai jihad. Dan manfaat dari ilmu agama itu juga tidak kalah dari manfaat jihad. Bahkan terkadang lebih besar manfaat belajar dan mengajarkan ilmu agama daripada jihad semata. Nah, jihad dengan fisik tanpa dakwah. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang yang berada di dalam safar. Walaupun dia orang kaya. Tentunya ini tergambarkan bagi kita safar di masa Nabi. Orang safar di masa Nabi, misalkan dia orang kaya, berangkat dari Yaman ke Madinah. Dia bawa bekal yang hanya mencukupkan dalam perjalanannya. Rupanya di tengah jalan habis bekalnya. Di masa itu kan nggak ada ATM. Ya kan? Maka ketika dia turun di suatu tempat, dia kehabisan bekal, dia berhak mendapatkan zakat. Adapun musafir zaman sekarang ya dilihat kondisinya. Kalau dia orang kaya, bekalnya habis, tapi punya ATM isinya 2 miliar. Dong hana bekali ya kabe peng hana lepeng lu nabi di ada itu juga ayat wa fi sabilillah wa bani sabil. Enggak cocok. Yang isi ATM-nya 2 miliar, yang ngasih zakat ke dia omsetnya cuma 100 juta. Ya, atau 40 juta. Baik, ini 8 senif. Kata Syekh, kemudian Syekh ingatkan tidak boleh memberikan zakat kepada kepentingan umum seperti membangun masjid, ya, memperbaiki kerusakan jalan. Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan mustahik zakat hanya 8 sebagai pembatasan. Ini sering kekeliruan ya, sering keliru dalam hal ini. Memberikan zakat untuk pembangunan masjid, zakat untuk pembangunan sekolah. Dan lebih parah lagi, bukan dalam zakat mal, pada zakat fitrah. Apalagi kalau antum tinggal di sebagian daerah, mereka memaknakan fi sabilillah itu cukup luas. Sampai anak-anak muda tengah pimpin merokok duduk di samping masjid, mereka fi sabilillah, remaja masjid. Fi sabilillah. Ya kan? Ya, fi sabilillah. Pak kecil fi sabilillah. Ya. Lu haput fi sabilillah. Muadzin fi sabilillah. Imam fi sabilillah, tanpa memperhatikan mereka itu fakir, miskin atau bukan. Padahal dalam zakat fitrah itu hanya fakir dan miskin. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sampai pernah di suatu kampung, sebelum datang imam yang paham sunnah tersebut, kebiasaan pembagian zakat fitrah itu dibagi rata di kampung itu. Kaya miskin dapat rata, sama dapatnya. Begitu datang imam yang memahami sunnah ini, maka dia tidak lagi memberikan zakat fitrah kecuali hanya kepada orang miskin dan fakir saja. Maka sebagian orang kampung marah. Ketika disampaikan hadisnya, apa jawabannya? Ulama awal yang depa Nabi. Jihmatang yang ituri Nabi SAW. Kerana Nabi baru.
Jawabannya seperti itu. Apa sudah ada nabi baru sekarang? Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun sudah terbiasa menerimakan zakat sama rata. Kali ini yang diberikan hanya fakir miskin. Orang-orang kaya nggak dapat. Tuh apa nana merpa? Pak kesian nana merpa? Engkai cah ke? Apa katruk nabi baru apa kalian? Subhanallah. Ya, itulah kalau menerapkan kebenaran jamaah. Qulil haqqa walau kana murra. Memang pahit. Tapi yang terakhir tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dan menurut kesepakatan ulama Islam. Adapun dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, dia berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab zakat nomor 1511 dari Abdullah bin Umar. Dan dia hanya diberi zakat fitrah itu hanya dari makanan pokok. Kata Syekh tidak sah ya jika dikeluarkan bersifat uang. Ya dikeluarkan dengan uang, pakaian atau yang semisal dengannya. Atau aqwatun bahaim, makanan pokok hewan. Ya, sangat mungkin orang-orang yang aneh ya, makanan pokok hewan ya, yang dia berikan. Karena ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makanan pokok. Ini pendapat yang kuat. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh. Itu mazhab Hanafi. Tapi itu pendapat yang lemah. Ya. Namun sebagian ulama menyatakan apabila ada suatu kondisi, satu kondisi di mana pemberian uang lebih bermanfaat daripada zakat, daripada makanan pokok, maka sebagian ulama menyatakan, dari ulama yang berpendapat tadinya tidak boleh, maka menjadi boleh. Tapi pintu ini jangan dibuka. Karena akan membuat sebagian mereka bermudah-mudahan di dalam menyerahkan uang. Karena ba'intat ijuk peng juga kau. Bela. Karena kalau pintu ini dibuka, ya bermudah-mudahan dalam membuka pintu ini akan menghilangkan syiar Islam ini. Ya, yaitu pemberian makanan pokok. Kemudian itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Id dan paling afdal dikeluarkan di hari raya sebelum melakukan sholat. Kalau bisa antum melakukan seperti itu sambil keluar musalla sholat, antum bawa beras zakat fitrahnya diberikan, maka itu lebih baik. Tapi kalau di Indonesia mungkin agak sulit. Kalau di Yaman mudah karena banyaknya pengemis. Banyaknya pengemis. Begitu kita mau musalla dia udah berdiri di situ kasihkan aja. Tapi kalau di Indonesia mungkin sulit, khawatir malah tidak tersampaikan sebelum sholat. Maka lebih baik diserahkan 1 atau 2 hari sebelum itu, dan itu dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zakat fitrah itu wajib atas setiap orang yang memiliki kemampuan atau makanan pokok yang melebihi kebutuhan dia di hari tersebut. Walaupun di satu sisi nantinya dia juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, dia masuk ke dalam kategori miskin dan fakir. Tetapi di rumahnya ada makanan pokok yang melebihi kebutuhan dia di hari itu, maka wajib dia keluarkan sesuai dengan kemampuannya. Dia wajib mengeluarkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu bagaimana dengan janin yang ada di dalam perut seorang ibu? Apakah dia wajib dikeluarkan? Pendapat yang rajih secara hukum tidak wajib. Namun kalau dia keluarkan itu sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman, atau datang riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kalau dia tidak tahu Aid datang? Kan orang baru pulang merantau. Tiba-tiba selesai salat. Baru dia ingat bahwa dia belum membayar zakat fitrah. Maka kata Syekh, maka dia keluarkan setelah salat dan itu sah karena dia melakukan hal tersebut bukan sengaja. Nah, yang sering terjadi kita mau kasih zakat fitrah ke tetangga kita. Biasanya kan mau mudik 1-2 hari sebelum lebaran. Dia mau mudik. Kalau dia kasih sekarang, tetangganya itu belum ada di rumahnya. Mungkin sudah mudik duluan. Dia tunggu pulang selesai Idul Fitri. Maka solusinya kata para ulama, titipkan ke orang lain. Ya, sebagai wakil yang bisa menyerahkan zakat fitrah. Atau kita mau mudik 10 hari sebelum lebaran. Nggak mungkin langsung kita berikan zakat fitrah, ya kan? Ya. Kalau kita berikan langsung kepada dia, kita balik setelah Idul Fitri, maka titipkan ke orang
orang lain, tolong berikan ini kepada dia 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Sini ada pertanyaan. Misalkan kita ke suatu dan kita ke masjid. Yang begini tulisannya ya. Pada daerah itu untuk salat tarawih. Di masjid tersebut salat tarawihnya lebih dari 11 rakaat. Lebih afdalnya mana? Kita salat 8 rakaat tarawih. Afdalnya Anda sampai selesai salat bersama imam tersebut. Karena yang rajih boleh melakukan salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Dan ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun afdalnya 11. Kenapa kita katakan afdalnya dia salat bersama imam sampai selesai? Agar mendapatkan keutamaan salat tarawih bersama imam. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam aw man qama ramadhana ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyama lailah." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan bersama seorang imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat 1 malam penuh. Cuma yang jadi masalah sekarang, kita enggak salat di masjid yang salatnya itu lebih dari 11 rakaat, bukan karena lebih dari 11 rakaatnya, tapi ledat bengi banyak bid'ah. Dia salah-salah di antara 2 rakaat, subhanal malikil ma'bud dan seterusnya. Ini yang membuat kita tidak mau salat di masjid-masjid yang salatnya itu lebih dari 11 rakaat. Enggak tenang kita. Ya, bagaimana seorang bisa tenang hatinya sedangkan dia pencinta sunnah Rasulullah SAW? Enggak akan mungkin bertemu, kata para ulama, cinta sunnah dengan cinta bidah di dalam hati seorang mukmin. Ya, orang yang sudah cinta sunnah pasti benci bidah. Kalau dia masih kurang benci kepada bidah, berarti kecintaan dia kepada sunnah itu masih kurang sempurna. Ya. Dan ada emang bertuh geliung tu, geliung. Yang itu bi asal dari geliung. Baru assalamualaikum. Kau minggu subhanal malikil ma'bud, tergepak-gepak terkadang. Ini yang membuat kita tidak mau salat di sebagian masjid yang salat tarawihnya itu lebih dari 11 rakaat. Belum lagi bacaan yang terkadang kurang, bukan kurang panjang, bahkan mungkin sudah terlalu pendek, yang enggak layak pada salat Ramadan seperti itu, yang itu hanya setahun sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena ini hari kerja, kita cukupkan sampai di sini. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.